Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Ya, jino yang Jawa kaji wo. Tawo sama-sama le wo cina. Ya, kita turun. Kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan. Jadi sudah 1 bulan kita berpuasa. Di bulan suci Ramadan kita sekarang sudah memasuki bulan Syawal. Jadi sebelumnya saya penghormatan dulu ya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati PD Jaya serta unsur Forkopimda Kabupaten PD Jaya. Kemudian yang saya hormati Imumci, Imum Kampung, Ketua BKM, pengurus masjid dan seluruh jamaah sekalian
kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rentang waktu 1 bulan, kasi bulan tak puasa Ramadan, ada orang yang berubah, ada yang tidak berubah. Nah lagi thot tabi-tabi lagi thot, pekatun hana berubah. Ada yang berubah. Ketika di awal Ramadan berbeda, habis bulan Ramadan juga berbeda. Di dalam kitab Syarah Al-Hikam, nyanyian Syarah Al-Hikam dikarang oleh Ibnu Athaillah. Tapi kita di dalam kitab syarahnya judulnya Iqadhul Himam fi Syarah Al-Hikam. Beliau mengatakan, karakter manusia itu, pekatun manusia itu ada 2. Nah 2 buah pekatun. Yang pertama namanya karakter jibiliyah. Karakter jibiliyah itu bisa diterjemahkan dengan 2 model. Yang pertama, karakter turun-temurun. Dari jamun lagi nyan tabi ganyan, Pak. Dari jamun lagi ke jamun lagi nyan. Jadi karakter jibiliyah namanya. Kalau ditanya kenapa nak menjadi pencuri, anak ini menjawab, ayah saya juga pencuri. Ya, Pak. Kalau ditanya sama ayahnya kenapa jadi pencuri, karena saya keturunan pencuri. Makanya saya jadi pencuri. Karakter inilah yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kafir Quraisy. Apakah Abu Lahab itu orangnya bodoh? Hana bodoh Abu Lahab, cukup cara Abu Lahab. Apakah Abu Jahal bodoh? Tidak bodoh. Apakah Umar bodoh? Tidak bodoh. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa menyembah patung? Sudah tahu patung tidak memberikan mudarat dan manfaat. Apa jawab kafir Quraisy? Kadzalika abauna yaf'alun. Urang-urang cik kamu dari zaman ke zaman ni sembah patung. Maka kamu sembah patung. Maka menyaitan yang pakan korupsi. Hai dari zaman ke zaman korupsi. Hana tak korupsi kah? Nama Allah saja yang banyak. Ini karakter jibiliyah namanya, Pak. Keturunan-keturunan. Pekan bro akai. Hai dari zaman kamu ka bro akai, Pak. 1. Ini pemahaman pertama karakter jibiliyah. Pemahaman yang kedua, karakter jibiliyah adalah karakter yang tidak pernah berubah. Menyogejak temayang telat, habis telat ganyan, Pak. Tapi telat, Pak. Kalau ingin rapat, habis telat, Pak. Yang karakter jibiliyah namanya tidak pernah berubah. Perangai hantar berubah. Menyorong keadaan yang kadu kedai kopi, Pak. Du le. Pajan kejak, watai kakamat kejak. Dipegah bangun, hai hanapu tajak le golong kamat lo. Yang karakter jibiliyah namanya. Karakter ini tidak akan pernah berubah. Makanya nanti ketika dia berpuasa di bulan suci Ramadan, habis bulan suci Ramadan, karakter ini kembali lagi sama dia. Telat lom sembahyang, Pak. Telat sembahyang, telat jak rapat, telat bubuknya, mandum telat ganyan, Pak. Kinerja begitu juga. Kinerjanya seperti itu saja nak pernah berubah. Ya, Pak. Jadi duduk di kantor, kemudian jak kedai kopi, lega-lega macam tidak pernah berubah-berubah. Ini namanya karakter jibiliyah. Sudah 1. Yang kedua namanya karakter kasabiyah. Karakter kasabiyah adalah pembentukan karakter. Seorang anak pencuri, kita bisa membuat karakter dia menjadi ulama. Maka hana perlahiran. Nah, ya pencuri anak je ke ulama. Hana perlahiran, Pak. Ya seorang pencuri anaknya penghafal Quran. Hana perlahiran, Pak. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amru bin As, seorang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal sepak terjang Amru bin As? Bagaimana ibadah Amru bin As? Bagaimana beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetapi ayahnya seorang yang benci kepada Rasulullah, namanya As bin Wa'il. Benci ke Rasul, benci ke Allah, benci ke Quran. Inilah sebab diturunkan ayat inna syani'aka huwal abtar. Yang menyotalat bak kajian tafsir, Pak. Sebab turun ayat itu gara-gara As bin Wa'il ketika ketemu dengan Rasulullah di Masjidil Haram. Apa kata As bin Wa'il? Anta abtar ya Muhammad, kamu tidak bisa diuntung. Kamu pembawa sial. Maka turunlah ayat Al-Quran inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, yang mencaci maki kamu, yang mengatakan kamu tidak beruntung, dia yang tidak beruntung, yaitu As bin Wa'il. Ini namanya karakter kasabiyah. Seorang anak pembangkang bisa dibentuk menjadi penghafal Quran. As bin Wa'il seorang penghafal Quran.
As bin Wa'il, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyo cara bentuk karakternya pakai bancara le. Ya nampak. Nah cara kita biasanya sering mengambil teori-teori barat nampak. Teori barat. Cok teori baratnya, cok teori baratnya, cok teori barat. Teori barat mengatakan begini, teori barat begini. Saya pernah duduk ketika kami ada konferensi internasional di Jakarta. Ketika itu saya duduk dengan seorang profesor, saya tanya kepada beliau, menurut Bapak bagaimana cara membentuk karakter anak? Lu tanya Pak. Apa jawab beliau? Menurut ini, ya nampak, menurut teori barat, Pak. Anak itu dibiarin saja, bah lagi yang gede. Hanai semayang, bah hanai semayang gede. Itu pun geran tu ji. Ya nampak. Itu mecu ada kok, bah itu mecu gede. Nanti dia diberikan fitrah oleh Allah yang kembali kepada fitrahnya. Lun pengahilun kan bina nembaknya. Kita kembali ke teori Al-Quran. Di dalam Al-Quran, makanya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, kalau ingin membentuk karakter anak, ingin membentuk karakter masyarakat, ingin membentuk karakter orang Acehnya, Pak, tidak ada cara lain dengan 3 cara. Ngen hebo cara, Pak. Ini yang ada di dalam surah Luqman. Kita sekarang kembali kepada teori Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita kembali kepada teori manusia begini, salah le teori, kembali teori lain. Tak pegak le kanunnya, salah le pegak le lain. Oh hana cocok, robah lam. Ie lah orang lain, robah le. Ie orang lain hana cocok, robah le. Selalu robah, selalu berubah. Kalau dalam Al-Quran tak pernah berubah. Kita saja yang jauh dari Al-Quranul Karim. Makanya di dalam surah Luqman, ini seperti yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisannya Nabi, melalui lisannya Luqmanul Hakim. Beliau berbicara dengan anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunayya. Ya nampak, ya bunayyanya kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Wasit ini namanya uslub talattuf. Uslub talattuf begitu dekatnya Luqman dengan anaknya. Makanya Luqman memanggil anaknya, dia bentuk karakter anaknya. Ya bunayya, wahai anak metuah lu, nampak. Katanya apa ni anak macam-macam, anak hanjung ngu, nampak, anak hanjung ngu dah bukan. Yang kan doa Pak, anak bodoh, bodoh dah bukan anak. Anak bodoh, anak hanjung ngu, anak kurang ajar dah bukan. Berarti menyo anak bodoh, katanya bodoh cik, mak sebagai urun Tuhan bodoh ni Pak. Tak pernah anak bodoh, katanya bodoh. Tak pernah anak bodoh, katanya tak berdoa supaya anak ini bodoh. Maka jangan salahkan anak ini kalau dia sudah dewasa. Anak watai karaya tak pernah hai ni, tajak, halum bodoh lu, bodoh lu. Bahkan bodoh, urun cilai pengahlum bodoh tapi Pak. Ya, Pak. Tapi Luqman tidak. Luqman mendekati anaknya mengatakan, ya bunayya, wahai anakku. Ini teori yang pertama. Di sini ada 3 teori, Pak. Teori yang pertama, aqimis salah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Ya, makanya salat itu menyoreng get akai dan lain sebagainya hanai semayang yang hana tabuh yum ji, Pak. Orang bersedekah dia berbuat kebaikan. Kalau tidak salat, ya hana tabuh yum ji, Pak. Jadi makanya di dalam sebuah hadis, hadis ini dikutip oleh Imam Sawi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tafsir Sawi, Pak. Ketika beliau menafsirkan ayat masalakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Ini pun ada 2 tafsiran. Ada yang mengatakan ini dialog malaikat dengan penduduk neraka. Ada yang mengatakan ini dialog penduduk neraka, penduduk surga dengan penduduk neraka. Hai pekan entamong dalam neraka, kenapa masuk ke dalam neraka? Penduduk neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kamu hana semayang. Di situ Imam Sawi, beliau mengomentari ayat itu dengan mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadis Rasulullah? Yang memberikan syafaat itu 5 kata Rasulullah. Yang pertama al-malaikah, para malaikat. Yang kedua an-nabiyun, para nabi bisa memberikan syafaat. Yang ketiga asy-syuhada, para syuhada bisa memberikan syafaat. Ada yang mengartikan syuhada ini orang syuhada perang Badar. Ada yang mengatakan syuhada perang Uhud. Ada yang mengatakan orang mukmin kapanpun dia mati dalam keadaan syahid. Dia masuk ke dalam kategori ketiga. Yang keempat as-salihun, orang-orang saleh, anak saleh bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Yang kelima al-mu'minun, orang-orang mukmin. Nyoje gejo syafaat untuk orang-orang mukmin yang lain atau saudaranya yang sudah masuk ke neraka. Tapi Rasulullah mengatakan, sehebat-hebat mereka berlima ini tidak bisa menolong orang yang tidak salat. Katanya ayu, katanya anak saleh, katanya. Tetapi katanya hana tak semayang.
Maka Rasulullah mengatakan tidak bisa kelima-lima ini memberikan syafaat kepada orang tuanya walaupun anaknya saleh, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena salat ini erat kaitan selalu dengan Allah. Maka urang kenapa pembentukan karakter melalui salat? Salat itu membentuk disiplin. Kenapa tak pegah disiplinnya je, pinjernya pinjer je, absennya absen je, kenapa tak pegah disiplin je kalau tidak salat? Salat itu membentuk karakter, membentuk kedisiplinan, membentuk bagaimana cara kita patuh kepada pemimpin. Yang ketika imam pegah Allahu Akbar, kok cik, Allahu Akbar. Hana awai kita nyo hana ba. Umai imam trek dah lagu lom balap siga je. Hanjut balap ni ba. Ikut imam ni ba. Cuma na sabah waten tu yang hanjut dah lakukan ni ba. Hanjut dah lakukan begini, hanjut dah jawab yang pu imam pegah. Ya. Salam itu kan ada 3. Yang pertama apa? Salam itu wajib dijawab. Ya, katanya merempok menggarang kata merempok. Assalamualaikum. Wajib dah jawab. Waalaikumsalam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan, bahkan ketika orang kafir memberikan salam, Assalamualaikum. Apa kata Imam Syafi'i? Waalaikum. Dan kamu juga. Apa maksud dan kamu juga? Mudah-mudahan diberikan petunjuk dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Maliki mengatakan, fazidhu, kalau bisa tambah lagi, Pak. Bagaimana tambah? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mudah-mudahan si fulan tadi, orang kafir tadi, yang mengucapkan salam kepada kita, dia diberikan petunjuk oleh Allah dengan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo wajib dah jawab, Pak. Wajib dah jawab. Yang kedua, tidak boleh dijawab. Yang salam yang tidak boleh dijawab, iaitu salamnya imam. Assalamualaikum, tak jawab waalaikumsalam. Nya ulang temayang, ulang temayang. Hanatah temayang. Ya, ketika Assalamualaikum, waalaikumsalam, nya ulang temayang, hanatah. Terutama tadi kalau salat Idul Fitri tadi, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam imam. Ya, hanatah, ulang lagi. Yang ketiga, memang tidak diizinkan oleh Allah untuk menjawab. Nyo katanya wo dari no dajak ke deh, kubur urung ci, Pak. Ya. Waktu tatamo kubur dah ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nya ramai mendu, Pak. Mereka, Rasulullah mengatakan, mereka itu bisa mendengar, walam nyarut, tetapi tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab? Menyai jawab, hanali ane jauh kubur, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nak piuh ni, katidun hanan jak kena ni, ya, Pak. Piuh, ya, Pak. Makanya tidak bisa menjawab. Tetapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Pak, asmi' bihim wa absir. Pendengaran mereka lebih dahsyat dibandingkan pendengaran orang yang hidup di dunia. Wa absir, penglihatan mereka lebih dahsyat juga. Kalau kita merujuk ada sebuah riwayat. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan sebuah peperangan. Peperangan ini di antara Saudi Arabia dan Yordania. Mau masuk Yordania, dekat-dekat dengan Tabuk. Setelah itu Rasulullah melihat musuhnya sudah meninggal. Sudah meninggal di depan Rasulullah SAW, orang kafir. Apa kata Rasulullah? Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian? Sahabat mendengar dan sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ngenthon pengah haba ya Rasul. Ngenthon pengah haba ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, saya sedang ngomong dengan mereka. Ya Rasulullah, mereka sudah mati ya Rasulullah. Tidak mendengar dan tidak melihat ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Asmi' bihim wa absir. Tahu enggak kamu? Pendengaran mereka lebih dahsyat dibandingkan pendengaran kalian. Penglihatan kalian mereka lebih dahsyat dibandingkan penglihatan kalian. Maka menyomak katanya meninggal dunia. Ya katanya meninggal. Tak pegah habai dengar kah nak dengar, Pak? Tak jauh kubur tak pegah habai dengar kah nak dengar, Pak? Tak pegah mak lekai maahnya hantar lunjak-jak kena kubur. Katitun kana lunjak. Lu lekai maah nyoronyo lunjak, lu tahu dah, gedengar kan, Pak, kahana gedengar. Beliau itu bisa melihat dan bisa mendengar, bahkan pendengarannya sangat tajam sekali, penglihatannya sangat tajam. Ini juga seperti yang Allah katakan, yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Ketika itu seorang dibangkitkan di padang mahsyar. Kata Imam Al-Ghazali, Pak, perjalanan di antara padang mahsyar sampai ke neraka itu 500 sanah. 500 tahun perjalanan kaki. Tetapi apa kata Imam Ghazali? Mereka bisa melihat dan bisa mendengar bagaimana suara neraka, Pak. Ketika itu Allah berfirman, asmi' bihim wa absir.
Pendengaran mereka itu lebih dahsyat dibandingkan ketika mereka di dunia. Penglihatan mereka lebih dahsyat ketika mereka masih berada di dunia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, temayang. Temayangnya membentuk karakter. Maka jika tanya, tayu anak temayang wajib tayu anak temayang walaupun anak anda umur 7 tahun mak. Tayu temayang. Umur 10 tahun you tepat, nampak? You tepat. Tapi supportnya support mendidik. Walaupun ada pemahaman yang mengatakan begini, ada pemahaman hadis. Maksud supportnya pun, jok contoh, nampak? Jok contoh. Jok contoh bagaimana? Ha, ni contoh ya. Tanya tayu anak semayang, kita semayang cik. Nyobek nak jak semayang ni apa? Ente bejak nak yang saleh ni doa ke ya apa? Bah ya berubah apa? Ya tang jak semayang apa? Nak cak Quran baca Quran, ya hana baca Quran. Tak pernah mana lalai dengan HP sabi. Nyo cara ngani jauh dah lebih lalai lah. Dah lebih lalai lah memang. Tayu anak baca Quran lalai tapi hantar baca Quran. Menyo anak cara ngi jauh don hanya baca Quran cik. Pakai yu lon sabi memang. Makanya ada yang mengatakan suruhlah anak itu umur 7 tahun, umur 10 tahun disuruh pukul. Maksud disuruh pukul apa? Ada yang memahaminya disuruh pukul mendidik. Pemahaman yang kedua, disuruh nampakkan contoh. Tajuk contoh lah mak. Menyotayu anak ber tabuk lek katanya apa? Menyotayu anak beribadah, tak ibadah lek katanya. Tak pernah abang anak baik telak temayang katanya, baik telak cik temayang. Kita kasih contoh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tetapi ada juga yang begini. Naurung temayang tapi demecu laju pak. Ya, nampak. Naurung temayang demecu laju. Makanya inilah juga yang dikatakan di dalam kitab Iqadul Himam. Manusia itu ada beberapa tipe pak. Ya, kita ada 3, kita cerita 2 saja. Tipe yang pertama, dia ahli tahajud. Ya, tahajud ahli kan pak. Dia ahli Quran, baca Quran. Dia ahli semayang sunnah tapi. Dia ahli duha, nyoka duha ke semayang duha. Dia ahli sedekah, sedekah. Begitu juga ahli temenak pak. Temenak ahli cik pak. Sedekah laju, temenak laju. Tahajud laju, maksiat kalian laju. Yang banyak. Kemudian semayang laju, ahli semayang pada waktunya. Kemudian korupsi laju. Dua-dua ahli kanya. Makanya kalau jaksa nanti bertanya, ya, kedapatan beliau itu mencuri. Itu tanya dia, apakah nak temecu rampeng negara? Jawab, lon walaupun lon temecu, semayang hantar tinggai. Lo walaupun lon temecu, puasa Senin Kamis hantar tinggai. Dran nak puasa. Jaksa payah pelung. Ya. Artinya apa? Dia seimbang. Kalau ditanya, kenapa buat maksiat banyak sekali? Kenapa buat ketaatan? Seimbang. Baik lehat maksiat. Maksiat kita seimbangkan dengan ini. Ya. Dijawab oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Ghazali pak? Fahadha fi a'la martabatir riya'. Ini orang tipe pertama, orang riya paling tinggi ini pak. Apa riya paling tinggi? Ibadah salat dia tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Dia bangga dengan salat dia padahal dia berbuat maksiat. Dia bangga dengan tahajudnya padahal dia temecu atagap. Dia bangga dengan salat duhanya padahal dia itu lihat maksiat dan makan haram pak. Sanksi yang kedua, setiap perbuatan kejahatannya diberikan sanksi bahkan lebih oleh Allah. Kenapa? Dia sudah tahu itu haram tapi berbuat juga. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, ganyan hana galak ge keung gegop, hana galak ge i mendam. Lon maksiat hana lon pebut lon. Ganyan keung gegop han. Mendalimi gop hanji. Cok atagop hanji. Kalan maksiat hanji. Mandum han. Pajo haram hanji. Temayang pi hanji. Itu temayang pidan ya, Mbak. Temayang pidan, bersedekah pidan, mandum tangan ya, Mbak. Pada data yang pokok saya tidak, semua tidak. Mandum han. Puasa dan tepudan, maksiat pidan ya, Mbak. Ya, daripada hari bulan daripada hari bulan semayang tapi temecu. Gelon hanal semayang, hanalon temecu ya, Mbak. Hanalon semayang, hanalon temecu. Orang seperti ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilaknat? Dia sudah tahu salat itu wajib tapi dia tidak salat. Dia sudah tahu puasa itu wajib tapi dia tidak puasa. Nah, ketipe yang ketiga, terjerangkan cik ketiga. Ketiga itu begini. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Getanyo tak semayang kan tak laki minta jumlah. Kita cari ibadah bukan jumlah, tapi yang kita cari nilai. Maka Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Salatu rak'ataini ba'da salatil isya afdalu. Salat 2 rakaat setelah salat isya, ba'diyah isya, Pak, lebih afdal dibandingkan salat tulal layali wa qalbuhu sahin.
Salat sepanjang malam tapi hatinya lalai, tidak khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencari nilainya, kita cari bukan jumlah untuk apa jumlah banyak. Ya sudah, ini pembentukan karakter. Maka kalau anak ingin terbentuk karakternya, salatlah. Kalau masyarakat ingin terbentuk karakternya, you temayang masyarakatnya. Ya you temayang. Makanya inggup ya, instruksi gubernur. Apa kata gubernur? Nyo menyokazan top mendum, topnya jak masjid temayang. Kalau seandainya seperti itu, gepa makmu li Allah Aceh-nyo, Pak. Gepa makmu li Allah Indonesia-nyo. Nyo ketika temayang kedai-kedai kopi pi dah bekah dah behah, Pak. Salah semayangkan cuma sebentar saja. Abe dah semayang leho dah tebi demah. Abe dah semayang asar tebi demah. Nyo pegang kedai kopi trep-trep tadu, kedai kopi, Pak. Tadu inau masjid 5 minit tadu. Ka samurat lah mengapa? Tadu kedai kopi tiju muwajib leja hana samurat kau, Pak. Hana samurat lah kau. Padahal di dalam masjid dia mangat lepi, Pak. Iki dia kopi kadang-kadang suku memang. Tapi mentang penanji, mentang mangat dia daripada ini, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hana cara, Pak. Kalau ingin ini masyarakat, mari kita ajak untuk beribadah. Mari kita ajak untuk melakukan ibadah salat. Tinggalkan dulu yang lain, kita salat dulu, Pak. Ya, ini yang pertama. Pembentukan karakter yang kedua. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita nyo baik jiu hilai, Pak. Keluarga mentang gedro hilai. Menyo salah, hanyo salah, nyo hanjut. Jak ada temayang, jak ada pupuk nyo. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau setiap hari kita selalu seperti itu, apalagi kepada bawahan kita, Pak. Seorang pemimpin ngomong ke bawahan, atau kecil ngomong ke bawahan. Nyo baik telat han bawa azan jak masjid. Gen tu nyo baik telat tiurol kan, Pak. Kalimat seperti ini, amar ma'ruf nahi mungkar, akan membentuk karakter seseorang itu. Tapi kalau pembiaran, alah bah lagi tanggung gedro je hindu, ditanggung gedro. Akhirnya apa? Alah hana buku baik dah temayang gedi. Baik dah pupuknya gedi. Pembiaran. Ipengah li pimpinan hana buku cok tanggung bacu-bacu pi hana buku. Tapi kalau kita yang larang, jangan ambil punya orang. Jangan ini, jangan itu. Ketika waktu salat datang tepat waktunya. Waktu rapat datang tepat pada waktunya. Perkataan kita seperti ini terus menerus akan membuat dia itu terbentuk karakternya. Ya. Inilah yang kita katakan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Katanya hana biasa semayang tarawih. Ketika urang pun berat lagi, urang kedua berat lagi, terus kita. Haji pun ketika urang ke-20 kah hana semayang le kayak nak Pak. Ya, hana tidak semayang le. Coba kita lanjut terus. Maka dengan kita lanjut terus seperti itu, maka akan muncul nikmat, ridha. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau, apakah itu Mukasyafatul Qulub atau Ihya Ulumuddin. Kalau ingin sifat ridha, maka harus dengan sabar. Terakhir ridha. Ridhanya pun nikmat, ya Pak. Ridha kan nikmat. Seorang yang ingin menikmati kopi pahit harus dengan sabar. Sabar. Akhirnya apa? Nikmat. Kita kalau diajak ngopi, Pak. Ya, sama Pak Bupati, dia pekat kopi, Pak. Hai, tajik kopi ya. Tanya apa kopi Pak Bupati? Tajik espresso, Pak. Karena Bupati yang undang tajak, Pak. Waktu teruk gede katanya hantar tajik espresso, Pak. Enggak pernah minum espresso, kibai espresso ya. Waktu dak kala rumah gelas hubut lah kau. Gelas hubut kopi hubut lah, bacut kopi, Pak. Tajik pet lah, Pak. Ka gelas hubut, kopi bacut, warna kopi, pet lah, Pak. Mahal lah tu membelah ribe, Pak. Kopi lain ribe, per ribenya membelah ribe. Tengok telefon lah Pak Bupati, Pak. Hai tajik long kopi ka espresso lah mangko. Ka kopi pet lah mangko. Tajik kopi pet, Pak. Akhirnya apa? Setelah sebulan diajak terus oleh Bapak Bupati, Pak. Enak juga kopi pahit ini ya. Tengok jikan Bupati telefon dia telefon Pak Bupati. Pak Bupati pajan tak espresso lah Pak Bupati, Pak. Kenapa? Kita sudah menikmati, Pak. Menikmati. Maka kenikmatan itu akan kita peroleh dengan apa? Sabar, nikmat. Kenikmatan baca Quran kita peroleh di bulan Ramadan. Kan Cina bulan Ramadan ya, Pak. Tak sabar baca Quran. Sabar. Ini susahnya apa? Katanya pah de Quran dengar. Ni kan masalahnya, Pak. De Quran dengar. Tapi de HP nak dengar ni, Pak. Nyok te kalang Quran, kat dengar ni, Pak. Belum tak baca ayat pun alif lam mim. Sadaqallahul azim. Tengok sambung lam. Waktu baca WA sambung laju, Pak. Sambung laju, Pak. Sijum wajum dak pupuk ni. Tetapi tak ada masalah. Orang pun sabuh ayat. Orang kedua sabuh ayat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Tu boleh Paknya.
Tengok sambung lam. Dengan kita terus sabar. Hari ke-30 atau 29, nyan kan nikmat dah baca Quran, Pak. Nikmat sekali baca Quran. Ya, nampak. Nyo nak cerita tu, Pak. Nyo nak apa panjang macam ate, Pak. Ya. Ada seorang datuk di Malaysia. Nyo menyohai hafal jid tebi tirodok je. Ada seorang datuk di Malaysia. Beliau itu cinta sekali, sayang sekali dan sangat prihatin kepada penghafal Quran. Tip-tip bulan dia jual le kena, Pak. Ya kalau menghafal gejuk le beasiswa ke penghafal Quran. Ironisnya, anak beliau itu seorang pembalap. Ya, Pak, pembalap. Jadi setiap di Malaysia itu seminggu sekali, alih malam Minggu, alih malam Senin, Pak. Itu jalan itu diberikan leluasa bagi pembalap-pembalap, termasuk anak beliau. Ketika sudah sampai waktu nanti minta, ya, duit. Kita yang lihat kepupeng, baik yang tanya urusan ron untuk balap-balap dan traktir teman. Ya tapi ju, mana lon lagi nya? Lon sayang kepada penghafal Quran galak mah, tapi anu lagi nya ke banjara le, Pak. Akhirnya apa? Ayahnya membuat cara. Nyo pakibana anu lon yan bisa menikmati Al-Quran bagi banjara. Quran. Ya. Rupanya di setiap lembaran Quran itu beliau lengketkan duit RM5, Pak, RM5. Ya, Pak, surah Al-Fatihah RM5. Ini RM5. Balik lah RM5 sampai juz 30. Ayahnya mengatakan kepada anaknya, "Nak, mulai sekarang kalau anak mau duit, seberapa banyak anak baca Quran, ambil duit situ, nak. Kamu ambil duit. Kalau kamu bisa khatam ini, semua kamu ambil duit itu." Oh, mudah sekali cari duit, kata anaknya, Pak. Mudah sekali. Baca Fatihah saja sudah dapat RM5. Baca satu lagi Alif Lam Mim sudah RM5. Baca selanjutnya sudah RM5. Ketika itu anaknya baca Quran banyak-banyak, dapat banyak. Besok begitu juga, akhirnya sudah khatam. Dia katakan, "Ya, pengkabeh ya, nak tamah lom." Ya, Pak. Tamah lom, Pak. Rupanya di tengah perjalanan, anak itu tebi mata, Pak. Itu tebi mata ni, Pak. Apa kata anak ini? Rupanya nikmat baca Quran, ya, Pak. Lebih nikmat daripada balap-balapan. Balap-balapan seminggu sekali, Pak. Baca Quran setiap orang dia baca Quran karena untuk dapat duit. Perempuan memang untuk minta pay. Ketika itu apa itu bi mata ni, Pak. Apa kata anak itu? Ya, saya mau menjadi penghafal Quran. Dibawalah anak itu ke Aceh, Pak, Imam Aceh, Pak. Saya dinampakkan oleh pimpinannya, Ustaznya anak ujian. Anak uji piju pecut, Pak. Lontan yang sekarang berapa juz sudah hafal? Kira-kira hampir 15 juz dia hafal. Luar biasa alim kahilun. Tapi masalah juz, saya tewole gedenya, Pak. Ya makin tutah, Pak. Apakah tewole? Mengejar dia ya nu kajut ne dawo ne han tegolom 50 ju hanawo ki banjara ne anu ne han kata ayahnya buat dia ne lum pembalap lum tutah buat dia kaji menghafal Quran lebih tutah lah hati wawo. Akhirnya apa dinasihati, nak pulang dulu nak, nanti setelah sampean balik lagi kemari nak, Pak. Yang ingin lum pegah sesuatu hal itu kita bisa kita nikmati kalau selalu begitu terus menerus, Pak. Makanya kalau kita melihat kejahatan, tegur saja, Pak. Bawahan kita, hai, nyo hanjib binau. Lama-lama akan menjadi kenikmatan bagi dia. Nikmat bagi dia. Delak-delak rapat tapi. Gedanya ada pegah rapat poti kurung, nyo pasti poti pelu. Kata tebak lagi, Pak, nyo rapat poti pelu. Tapi coba kita pimpinan datang lebih cepat, jam 9, Pak. Yang kata delak awak orang, nyan. Tengok pinanci, yang kata delak awak orang, kalau pegah poti kurung. Beberapa hari kemudian, itu bawahannya pasti datang tepat jam 9, Pak. Kenapa? Karena kita sudah melarang, menegur, supaya tidak datang terlambat. Tapi kalau nak pernah melarang, bah lagi yang kedua. Tengok lagi aja. Perkataan hantar merubah, Pak. Apalagi kita ingin merubah satu kampung. Ingin merubah Aceh ini kepada lebih baik. Tidak bisa kalau tidak disiplin. Dan menyuruh amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap yang menimpamu. Kita kembali ke tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Makna wasbir ala ma asabak. Bersabarlah kamu yang pertama terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah geyu semayang, tak sabar laju, Pak. Ente akan nikmat kedua, Pak. Allah geyu katanya untuk puasa, tak puasa laju, Pak. Maka puasa dari satu, Pak. Tak sabar laju, Pak. Insya-Allah ngentanya sabar, kita akan menikmatinya, Pak. Kita akan menikmati. Ya, Pak. Jadi makanya seorang anak, analoginya begini. Ada seorang anak alumni PUM saja, alumni UIN, Pak. Ya, karena lu ngajari UIN, bukan alumni UIN, Pak. Alumni UIN, apakah di teknik atau di mana saja. Dia lamar kerja, naik terima. Lamar kerja kedua, naik terima. Turn ke leh, naik terima. Kapan turn lamar, naik terima. Ija urung ci, urung tuhai, pegah hai ne cok cangkoi, jauh belang tadi. Ya, Pak. Ipegah lian ne, nama long ka kuliah put turn jauh belang tadi.
pui pengah liga boleh. Hai penting cok cangkoi jauh belang. Nyam belang ro dah nyawa. Belang ro dah nyawa. Ja juga di. Hana pai habayu. Cangkoi yang beratnya 2 kilo pak. Nyam nak tengke kena 20 kilo berat pak. Apa lo nya. Jauh belang. Cematok lembak. Jika cematok di biru kahe. Besok begitu juga. Besok begitu juga. Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Rupanya kamangak kerja pak. Kamangak cematok. Rupanya setahun kemudian datang temannya. Ini sudah dibuka formasi untuk kita untuk ikut tes. Lun bahi belang menteng lu. Nya nampak. Hana buku kamangat hai belang nampak. Maka katanya hana perlahiran tak kala nurun jauh belang nampak. Kenikmatan bagi dia pergi ke sawah. Begitu juga kita masing-masing punya nikmatnya sendiri pak. Nikmat itu kan relatif pak, relatif nikmat. Cita yang mbak urung gatin pak, nikmatnya tu ada mobil mewah, rumah mewah pak. Cuma tanya sama orang kaya, nikmat itu apa? Nikmatnya lun bertengut malam mendeng kamangat bertenang jua. Hana le fikir peng urang gaya. I fikir ketenangan jua. Tanya mbak urang sakit ego mbak. Nikmat mbak dron pulih giga, mbak. Aci betaba jabatan urang sakit ego hai terima mbak. Cok jabatan popo gini. Yo ego sakit hat mbak. Sakit ego. Atau betaba proyek, hanya nak proyek 1 miliar ego kemong berai. Ya. Atau coba tanya sama orang di ICCU. Nyo bono jak rumah sakit mbak ICCU. Yang urungnya tanya, hai nikmat pun bak dron. Asai kapuleh, lon wo rumah, menumpuk nginang, menumpuk nganu, yang nikmat. Yang urung ka pasang selang bak hidung, mbak. Pasang selang bak hidung, pasang kateter lah, mbak. Nyai perah nikmat je. Aci petaba jabatan. Pak, nyo na jabatan taboh, pak. Nyai mbak gaji pikuk jai, encok jabatan, popo gini, mbak. Popo, hana perleh lo jabatan. Yang perleh pulih lah, mbak. Nikmat itu relatif, mbak. Maka bagi orang yang pergi ke sawah itu nikmat bagi dia. Kenapa nikmat? Dia sudah terbiasa di sawah, Bersabar dia, bersabar. Katanya binanci. Ketika apa mesti lewat pegawai negeri, kita nikmati saja, Pak. Nikmati saja. Nyobek lah ulai dipikir hana jabatan lagi, Pak. Nyan. Pergi lo je ke bupati, je kepala dinas. Pok kepala dinas bantat tamong kerja, Pak. Jadi bantamong kerja nikmati dulu. Lama-lama apa? Kerja itu nikmat bagi kita. Umah mangat lagi, inta surat mangat lagi. Ini masalahnya kita tidak nikmati, Pak. Nyan, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Gelarang oleh Allah baik temecu, baik minum khamar, baik berzina, baik nyo, baik je. Dengan kita bersabar, jangan ribah orang lain, baik kueh ke gau, baik dengki ke gau. Ngan hana dengki ke gau, ya, Pak. Kita akan menikmati kita itu tidak dengki pada nikmat bagi kita, Pak. Hana tak baju harum nikmat bagi kita nyoba. Hana baju harum. Alhamdulillah walaupun gaji wana, tapi kamu hana baju harum nikmat bagi kamu. Nyan. Untuk apa harta banyak hana tenang jua kita nyoba. Tidak tenang jua. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka inilah yang kita lihat pada akhir Ramadan. La'allakum tattaqun. Pembentukan karakter itu nampak di bulan Syawal. Seandainya di bulan Syawal ini, ya nampak. Kita masih lagi third, bentar lagi third, Pak. Jadi motor mogok dapat solam bengkel, kasih bulan. Waktu tajak bengkelnya, motor tetap hai teudep. Berarti sia-sia ada peduinan, Pak. Getanya segala Ramadan maksiat 30%. Habis Ramadan lagi yang sakit. Segala Ramadan galak dati menak gap. Habis Ramadan lebih dahsyat lah, Pak. Segala tak haji, get tak akhlak. Habis haji lebih dahsyat akhlak. Maka pegah liga apa ya Allah? Pekan lagi yang di bulan ya Allah. Habis haji makin dahsyat. Lebih get segala berangkat haji ya. Hana kepubunnya, makin wajib makin dahsyat saja dia, maksiat dia. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan. Artinya apa? Pembentukan karakter di bulan Ramadan dengan salat, amar ma'ruf nahi mungkar, kita bersabar untuk berpuasa rupanya tidak berhasil. Kenapa? Karena karakter jibiliah kita, Pak. Kenapa jibiliah? Kitanya haik berubah. Angke lagi thot tapi kai di pimpinan lagi thot tapi maka orang yang lagi third itu orang itu karakter jibiliah ada sama dia. Tetapi kalau ada perubahan, ini namanya karakter kasabiah. Saya rasa sudah cukup. Ya, nyo karena orang kasusah-susah ya. Trik hal lagi ceramah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Untuk keberkahan, maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita pergi kemari, kita berkumpul dalam diberikan rahmat, kita juga berpisah nanti diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.